Halo chat, aku mau nanya dah ke kalian. Sekarang Genshin Impact udah berapa tahun sih? Udah berapa ya? Udah 5 tahun ya. Fakta bahwa game ini masih bertahan dari 2020 sampai 2025 ini, menurutku itu adalah pencapaian yang bagus banget. Aku udah jarang login Genshin Impact, tapi aku masih sangat suka ngikutin lore karakternya. Karena emang cerita dari Genshin Impact itu sebenarnya peak banget ceritanya, Wak. Kayak misalnya pas cerita Hutau pas update 5 kemarin, ceritanya Hutau pas Lantern Ride, itu peak banget menurutku. Kayak misalnya kalau kita ngeliat video ini nih. Tuh tuh. Kalau misalnya kita ngeliat video ini nih, gila ini peak. Gila ini gila. Maybe you should change your name, your last name menjadi Hu. Gila. Heh, kayak dilamar Hutau. Tuh. Tuh, Yokata. Selamat datang my hero. Istri gua. Kita tidak usah berpikir panjang ya. Maksudku ceritanya itu peak dilamar Hutau coy. Tapi demi ya, kesampingkan itu semua, kesampingkan yang aku dilamar sama Hutau tadi, itu jujur banget nih. Update Genshin Impact paling sekarang menurutku adalah update yang paling gila, yang paling gak masuk akal. Kalau misalnya kau mau tahu update-nya bagaimana, stay sampai terakhir biar kau tahu seberapa gilanya ini. Terutama kalau misalnya kau punya cita-cita pengen jadi game dev atau pengen jadi kayak pengen mendapatkan penghasilan dari Genshin Impact. Nah, sekarang gak kerasa kita itu mendapatkan update cerita di Not Cry. Terus sekarang kita mendapatkan karakter baru yang namanya Never. Dia dulunya NPC, tapi sekarang dia akhirnya menjadi playable. Seperti namanya Never yang mirip-mirip dengan legenda Mesir Nefertiti. Dia itu perfect banget, cantik parah. Aku nggak bisa mendeskripsikan dengan kata-kata, tapi menurutku dia adalah salah satu karakter yang paling cantik yang pernah kulihat di Genshin Impact. Selain Hutau dan Yelan pastinya. Color palet hijau hitamnya itu cakep banget. Kalau bisa ngenikahin dia, aku jujur ya, aku milih buat nikah sama dia. Aku minta maaf dulu nih kepada istriku yang namanya Hutau. Tapi kalau bisa dapat dua kenapa satu? Ya kan? You know what I'm saying? Aku yakin beberapa di antara kau itu ngelihat kalau karakter Never ini mirip banget sama karakter Yelan. Oke lah, kita anggap aja dia mirip. Tapi untuk sekarang, kalau ngeliatin karakternya Never, aku lebih suka karakternya Never karena dia cakep banget sumpah. Jadi saranku, selagi orang cantik ini masih ada di banner, mending pull sekarang dah. Mending pull dia sebelum dia tidak akan kembali lagi. Oke, sekarang gini, kalau misalnya kau menganut meta, kalau kau lebih suka dengan meta, dengarkan aku baik-baik. Aku bukan sepuh, tapi trust. Dengan logikku yang sederhana banget, aku yakin kau butuh dia. Kalau misalnya kau budak meta, kemungkinan kau bakal butuh karakter Dendro kayak dia. Terutama kalau misalnya kau punya Lauma. Kalau kau punya Lauma, aku lebih menyarankan lagi untuk nge-pull karakter ini. Secara attack, animasi basic attack dari karakter Never itu kelihatan fluid. Terus habis itu, areanya juga kelihatan lumayan luas. Habis itu, special attack-nya dia ngesummon bayangan yang kelihatan elegan banget. Alasan kenapa kau perlu nge-pull Never, karena attack-nya dia secara statistik itu bisa naik secara eksponensial. Gampangnya kayak gini, reaksi Bloom itu kan biasanya meledak. Nah, dia ini itu ngemakanin elemen itu terus nge-stack damage-nya dia. Itu tadi penjelasan versi gampangnya. Dan kalau misalnya kau punya Lauma, basically kau bisa ngedouble damage-nya Never. Dan ini semua terima kasih kepada Lunar Bloom. Dan jelas, buat mancing reaksinya kau butuh air. Dan kebetulan Furina juga rerun di banner ini. Tapi jujur, aku nggak tahu apakah Furina itu bakal cocok untuk jadi support atau mungkin Yelen yang bisa lebih cocok lagi. Itu bisa kau coba sendiri. Dan itu kenapa kau mesti nge-pull dan kau mesti main Genshin Impact. Ya, kau bisa download linknya yang ada di deskripsi. Keunggulan Never bukan cuma itu. Kan di Genshin Impact itu ada ekspedisi yang pakai peta gitu. Nah, dengan menggunakan Never, kau itu bisa jadi lebih cepat untuk mengumpulkan resource di Not Cry nanti. Dan sekarang, yang menarik dari update Chandra 2 ini adalah Archon Quest-nya. Nama quest-nya Final Showdown with Rerir. Seperti biasa, kita akan tipis-tipis ngebongkar Khaenri'ah dan lawan kita sekarang adalah Rerir. Seingatku dia sempat di-mention pas Archon Quest 4, sekitaran Fontaine gitulah. Nah, habis itu kita bakal ketemu sama tamu lama kita yang namanya Mbak Arlecchino. Kalian tahu kan Mbak yang nge-glitch yang udah lama gak ketemu dan kalau gak salah terakhir ketemu itu di Fontaine juga kalau gak salah. Apa motifnya dia buat ngebantu kita ngerjakan quest ini? Aku gak tahu. Apakah dia jahat? Bisa jadi. Tapi ya kita gak tahu, makanya mainin gamenya. Di misi ini juga kita nanti bakal dibantu sama Marionette dan Damslet. Mungkin di patch ini Damslet bakal buka mata, tapi aku nggak tahu. Tapi sampai sekarang aku kepo, di mana sih Khaenri'ah itu? Coba kasih tahu teorimu di kolom komentar. Dan kira-kira bagaimana bentuk matanya Damslet? Karena aku juga kepo.
Nah, misi ini juga kalau misalnya kau kerjain, kau itu bakal mendapatkan 560 Primogem dan kau bisa mendapatkan beberapa resource lainnya yang berguna. Nah, terus selain misi tadi, kita itu bakal mendapatkan misi-misi lain yang berkaitan sama bansos. Karena apa? Karena ada banyak mini gamenya. Kenapa bansos? Ya, karena gampang. Semoga gampang. Dan beberapa misi itu ada yang ngasih kolej for free. Jadi, kerjain misinya. Selain kau dapat Primogem, kerjainnya lumayan gampang, kau dapat karakter gratis. Pertama, di sini ada Silver Moon Hall. Di sini kau bakal ketemu dengan Damslet dan kalau dilihat-lihat, diam-diam karakter ini lucu loh. Ada beberapa quest yang bisa bikin kau mendapatkan buff dan jelas habis itu kau mendapatkan Primogem juga. Contoh questnya, misal ada skillful scouting. Nanti kalian bakal pakai bonekanya Ember sama bonekanya Kolei buat mengumpulkan koin lewat jalur-jalur gitulah. Terus ada lagi mechanical puzzle parsing paradigm. Di situ kau bakal menyelesaikan puzzle pakai elemental reaction buat bantu puzzle palmu sampai finish. Terus habis itu ada Dance Dance Dynamic Disco. Basically itu rhythm gamenya Genshin Impact. Ada juga Saurian Sojourn. Seperti biasa ini game puzzle, yang dimana kau menggunakan Saurian untuk bisa sampai ke finish. Dan terakhir ini adalah update yang menurutku paling gak masuk akal di Chandra 2. Nama eventnya adalah Miliasta Wonderland. Eventnya ngapain tuh? Pertama, kita bisa ngedesain karakter kita sendiri. Ya, yang gak ngegambar sendiri juga, mikir gigs kasihan developernya. Nanti kita bakal dapat satu karakter cowok atau cewek buat avatar gitu. Terus habis itu bisa kita kostumisasi. Dari rambut, bentuk muka, baju, aksesoris lain, pilihannya lumayan banyak dan itu bisa kau custom sendiri. Menunya bisa diakses di sekitar atas kanan ke tengah. Terus model yang kau bikin tadi itu bisa kau bawa ke Teyvat juga dan bisa kau mainin sendiri. Di update ini ada banyak pilihan outfit. Terus kita bisa dapetin outfitnya dari beberapa cara. Pertama Battle Pass. Ini sepaket lah sama Battle Pass yang sebelumnya. Habis itu kita bisa crafting juga. Terus habis itu kita bisa gacha. Tapi ya seharusnya nggak pakai Primogem sih. Kalau misalnya kau mau, kau bisa juga beli di shop. Terus habis itu bisa juga dapat dari minta teman atau dikasih sama teman. Bukan cuma itu, tapi ada lobby online yang bisa didatengin sama orang lain. Jadi pada dasarnya Genshin sekarang itu menjadi sosial game lah, jadi lebih sosial gitu. Kalau misalnya kau mau, kau bisa bikin arena, bikin mini game, bikin PvP-mu sendiri atau apapun itu. Bahkan kalau misalnya kau mau bikin dungeon sendiri, kau bakal dapat tools untuk bikin sesuatu sebebas-bebasnya tanpa coding. Pada dasarnya update ini kayak sandbox gitulah. Kalau misalnya nanti map atau game buatanmu itu jadi top, kemungkinan gamemu tadi itu bisa menghasilkan juga. Dan bisa juga dimainkan sama orang-orang yang ada di komunitas Genshin Impact. Jadi kemungkinan kau bisa mendapatkan pendapatan dari Genshin Impact juga. Itu masih ke depan nanti, harusnya di sekitaran Chandra 4. Nah untuk update Chandra 2 sebenarnya udah punya banyak reward. Dan kurang lebih rewardnya itu bisa mencapai 11.000 Primogem. Dan itulah kenapa aku ngerasa kalau update ini adalah update paling gila, nggak masuk akal, dan update paling mahal dari Genshin Impact. Kalau misalnya kau mau main Genshin Impact sekarang, telat nggak? Nggak telat sama sekali. Kau bisa download pakai link yang ada di deskripsi atau di pin komentar. Dan di deskripsi itu ada bansos juga. Adalah nanti kodenya bakal dimasukin. Ini kodenya, ini ada kodenya kalau kamu dapat bansos. Dan jangan lupa buat cek di deskripsi, ada link yang bisa kau klik juga. Dan terima kasih kepada Genshin Impact yang udah sponsorin video ini. Ini jujur banget ya, aku genuinely happy banget ngedenger update ini. Terutama update tools mereka yang bisa bikin playernya ngedesain gamenya sendiri. Aku ngerasa ini kayak hal yang cukup revolusioner untuk Genshin Impact dan game gacha. Dan itu kenapa aku mau sekali lagi terima kasih buat Genshin Impact dan Hoyoverse. Dan ya untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih udah nonton videonya. Dan jangan lupa klik link yang ada di deskripsi. Dadah.